Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Termosatelit. Di tengah pandemi ini kita percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Dedi G. Satya Putra dengan tema Iman dan Warisan Tradisi. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Dedi G. Satya Putra. Kami mengajak jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan berikut ada beberapa warisan yang dapat diketahui oleh jemaat. Dana darurat COVID-19. Mempertimbangkan beberapa jemaat yang terdampak oleh penyebaran COVID-19, baik langsung maupun tidak langsung, Majelis Jemaat GKI Termosatelit menganggarkan secara khusus dana darurat COVID-19 untuk membantu biaya pemeriksaan dan pengobatan jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat yang ingin berkontribusi, dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening BCA 829009840 atas nama GKI Termosatelit dan memberikan kode angka 005 sebagai pengganti 3 angka terakhir dari nominal yang ditransfer. Berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga dalam diri almarhum Bapak Yatno Yuwono, usia 83 tahun. Ayahanda mertua atau ayahanda dari ibu dari Erika Fitri Yulianti atau ayahanda dari Bapak Raditya Husana. Meninggal dunia pada hari Minggu 8 Agustus 2021. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman Kupang Bareng, Jombang pada hari Minggu 8 Agustus 2021. Atas nama Majelis dan Jemaat GKI Termosatelit, kami menyampaikan turut berbelasungkawa. Kiranya keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Dan warta yang terakhir, bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Minggu
22 Agustus 2021 pukul 7 pagi akan diadakan sakramen baptis yang dilayani oleh Pendeta Andri Purnawan. Nama-nama calon baptisan dapat dilihat di warta jemaat. Dan berikut adalah warta video yang dapat kita saksikan bersama. Marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan Bukalah Gapura Indah dari PKJ 8 ayat 1 dan 4. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Dan hatiku bukalah, agar tumbuh yang kau tabur dan berlimpah hasilnya. Budiku terangilah, firman-Mu tanamkanlah. Mari jemaat sekalian, kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita bersama-sama akan mengumuli sebuah tema, yaitu iman dan warisan tradisi. Biarlah semakin kita mendalami keimanan kita, semakin kita boleh menggarami tradisi-tradisi yang kita hidupi di sekitar kita. Karena itu mari kita bersama-sama membawakan diri kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau telah menjadikan kami terang dan garam dunia. Sesungguhnya dari Engkau pula lah kami beroleh terang hidup itu. Di dalam Engkau pula lah kami memperoleh berkat kehidupan. Karena itulah Engkau menempatkan kami di dalam kehidupan baik keluarga, dalam kehidupan bergereja, di tengah bangsa dan negara, di tengah tradisi yang begitu beragam. Namun satu hal yang Tuhan inginkan, kami boleh menggarami, kami boleh menerangi dunia ini dengan terang-Mu. Karena itulah kami datang menyatakan permohonan ampun dan pengakuan dosa. Karena kami menyadari seringkali kami hidup untuk diri sendiri. Kami tidak menyatakan terang dan garam dunia sebagaimana Tuhan inginkan di dalam dan melalui hidup kami.
ketika kami berada di tengah-tengah tradisi yang kami hidupi, baik di masa lalu, hari ini, bahkan ketika ada perkembangan zaman, kami seringkali larut dan turut dengan dunia ini. Kami melupakan tuntunan dan tuntutan firman-Mu, supaya kami hidup tidak serupa dengan dunia, melainkan dibaharui oleh pembaharuan budi di dalam dan melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan kami mohon ampun, dan bila Tuhan berkenan baharui kehidupan kami. Sekhususnya pada hari ini dalam perenungan dan pembacaan firman, biarlah kami boleh terus dibaharui oleh Tuhan. Ini seru doa dan permohonan kami, demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan anugerah yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita, seturut dengan firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat 8. Demikian anugerah Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari jemaat sekalian, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan dalam ibadah minggu ini kami boleh kembali membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong bantu kami untuk boleh memahami, terlebih lagi kami boleh menghidupi firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Dalam kesempatan ini kita akan membaca dari Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-3 hingga ayat 13. Injil Markus pasalnya yang ke-7, kita membaca ayat yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-13. Bagian ini akan mendasari tema kita pada hari ini, yaitu iman dan warisan tradisi. Saya bacakan bagi kita semua, Markus 7 ayat 3 hingga ayat 13. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan."
Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh yang berbahagialah kita yang menyimpan dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sudah dikasih oleh Tuhan, iman Kristen dan tradisi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejak awal kelahirannya, Injil tidak pernah berada dalam ruang yang vakum secara kultural. Kita percaya bahwa Injil menyapa umat manusia secara universal dan melintasi seluruh kebudayaan di dunia. Karena itu, tidak ada seorang pun yang setelah percaya kepada Injil dan menjadi Kristen bisa melepaskan seluruh tradisi yang menjadi latar belakang kehidupannya. Menurut seorang yang bernama Tom Hoffelstor, tradisi justru memberi kita identitas. Identitas dalam hal tradisi memberi kita informasi siapa diri kita. Tradisi memberitahu dari mana kita berasal. Tradisi mengeksternalisasi pola pikir kita dan menunjukkan apa yang kita percayai. Tradisi juga menetapkan batas-batas untuk gaya hidup kita dan mengajarkan bagaimana kita berperilaku. Nah, saudara, karena iman dan tradisi adalah dua hal yang mempengaruhi kehidupan seseorang, maka tidak mudah bagi orang ini untuk menghidupi iman tanpa terpengaruh oleh tradisi yang ada di sekitarnya. Di dalam Markus pasal 7 ayat 3 hingga 13 yang baru saja kita baca, kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kesalahan orang-orang Farisi ketika mereka bersikap terhadap tradisi. Saudara, kalau kita perhatikan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat kuat mempraktekkan tradisi najis dan tidak najis. Karena itu mereka tidak dapat menerima murid-murid Tuhan Yesus ketika makan dengan tanpa cuci tangan terlebih dahulu, sebagaimana ajaran dalam adat istiadat nenek moyang mereka. Orang Yahudi punya ritual pembasuhan tangan dan kaki yang dikenal dengan istilah netilat yadayim. Netilat yadayim. Awalnya sebetulnya perintah hukum Taurat tentang pembasuhan kaki dan tangan ini hanya diperuntukkan untuk para imam. Itu dituliskan dalam Keluaran pasal 30, Keluaran pasal 40. Namun kemudian para nabi mengembangkan tradisi ini menjadi aturan bagi semua orang Yahudi. Aturan membasuh tangan ini dilakukan dengan sebuah cangkir dengan dua pegangan. Supaya apa? Supaya tangan yang sudah dibersihkan itu tidak menyentuh pegangan dari tangan yang najis. Nah, tangan pun harus dicuci dengan menuangkan air ke atasnya supaya air kotornya itu mengalir ke bawah. Nah, saudara, masih banyak tradisi nenek moyang mereka pegang teguh. Misalnya, dikatakan oleh Rabi Simlai, ini salah satu rabi yang terkemuka dalam masyarakat Yahudi, mengutarakan bahwa ada 613 mitzvot atau 613 perintah. Dan itu terdiri dari 365 perintah larangan. Artinya berbentuk larangan, tidak boleh. Jumlahnya 365, sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Dan juga ada 248 perintah suruhan, artinya mendorong, memerintahkan. Jumlahnya 248, ini sesuai dengan jumlah tulang belulang yang mereka percaya ada dalam tubuh manusia. Nah, saudara, murid-murid Yesus dianggap melanggar mitzvot ke-435. Jadi ada perintah nomor 435 yang berupa aturan tentang tata cara membasuh tangan dan kaki. Karena itulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang tadi sudah kita baca. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi malah makan dengan tangan najis? Apa yang Yesus katakan? Yesus menjawab, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik.
Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat ke-8 mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara, sebenarnya berdasarkan akal sehat, tradisi membasuh tangan sebelum makan adalah baik. Saudara tentu setuju bahwa ini sebuah tindakan yang higienis. Tindakan membersihkan diri setelah pulang dari pasar adalah sebuah etiket yang baik. Menahan diri misalnya untuk tidak makan dengan tangan yang najis adalah disiplin pribadi yang bagus sekali. Akan tetapi masalahnya adalah kemunafikan. Mereka terlihat berucap beribadah kepada Allah, tetapi dikatakan sesungguhnya mereka memegang ajaran manusia. Surat perintah Allah mereka abaikan untuk berpegang kepada perintah manusia. Mereka katakan bahwa seseorang boleh mengabaikan pemeliharaan orang tua mereka dengan dalih karena uangnya sudah dipersembahkan untuk kurban kepada Allah. Saudara, ini jelas perbuatan yang munafik. Yesus mengatakan bahwa perbuatan jahat kepada sesama itulah yang membuat mereka najis. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang membuat mereka najis. Saudara, di sini kita melihat tradisi memiliki dampak yang begitu sangat luar biasa atas orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada umumnya. Tradisi nenek moyang mereka telah membuat mata rohani mereka kabur dan mereka lebur di dalam ritual agama yang semu. Mereka terjebak di dalam apa yang namanya pseudo transformation. Pseudo itu adalah sesuatu yang semu, palsu. Karena itulah mereka disebut terjebak dalam pseudo transformation. Perubahan yang semu, perubahan yang palsu. Kenapa disebut perubahan semu? Karena mereka mengukur perubahan dalam kehidupan rohani mereka dengan ukuran yang mereka buat sendiri. Mereka menilai dirinya sendiri sebagai orang yang saleh, tetapi Allah menilai mereka sebagai orang yang salah. Disitulah mereka mempunyai sebuah sikap hidup, cara hidup yang dipandang oleh Tuhan, perubahan semu, kemunafikan. Nah, saudara, karena itulah menurut J.I. Packer, salah seorang ahli Alkitab, pertanyaan yang penting dia katakan bukanlah soal apakah kita ini memiliki tradisi atau tidak. Pertanyaan yang paling penting adalah justru apakah tradisi yang kita miliki itu bertentangan atau konflik tidak dengan firman Allah. Sekali lagi saya ulang kalimat yang penting ini. Pertanyaan yang paling penting bagi kita adalah bukan apakah kita ini punya tradisi atau tidak. Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah apakah tradisi yang kita miliki itu bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Allah. Nah, soal istilah saya ingin mengajak kita mengembangkan pemikiran tentang relasi iman dan tradisi sebagaimana tema kita. Setidaknya ada dua kutub di dalam relasi ini. Pertama adalah kutub tentang resistensi, kutub penolakan. Tradisi ditolak, kenapa? Karena dipandang negatif, dipandang bisa mencemari identitas Kristiani kita, keimanan kita. Penolakan ini bisa muncul dengan cara bisa menghindari tradisi itu demi menjaga kemurnian identitas kita, atau bisa muncul dengan cara memerangi, menaklukkan tradisi itu supaya menjadi budaya atau tradisi Kristen. Dulu pernah ada film tentang orang-orang Indian di Amerika yang dihancurkan kehidupan dan budaya tradisi mereka oleh orang-orang Eropa yang juga adalah orang Kristen. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka tradisi-tradisi itu, budaya itu berdosa. Sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Itulah ditolak, resistensi. Dalam bagian ini kita juga bisa melihat bagaimana banyak sekali tradisi-tradisi yang ditolak, yang dianggap negatif, dianggap berdosa. Tetapi sesungguhnya ini adalah soal pemahaman yang tidak utuh, pemahaman yang tidak sehat. Dan kita juga harus mengakui bahwa di dalam kehidupan bergereja pun ada
Contoh misalnya dalam hal liturgi, dalam hal pujian. Ada sebuah lagu him yang kita kenal, itu ditulis oleh Martin Luther, tokoh reformasi. Judul lagunya adalah Allah Kita Benteng Kukuh. Nah, saudara, yang menarik adalah sebelum lagu him ini dinyanyikan di dalam gereja, ada masa sebelumnya gereja memakai lagu-lagu dari kitab Mazmur yang dituliskan atau dinyanyikan dalam bahasa Latin. Nah, ketika lagu him ini mulai diperkenalkan, justru lagu him ini karena sesuatu yang baru dianggap sebagai sebuah tradisi yang perlu dihindari, ditolak. Kenapa? Dianggap sekuler. Nah, kebetulan waktu itu lagu him yang ditulis oleh Martin Luther, sekalipun dia seorang tokoh reformasi. Lagu ini ditulis oleh Martin Luther, tetapi nada itu dia biasa dipakai di bar-bar tempat minum-minum orang-orang di Jerman. Karena itulah dianggap lagu him ini sesuatu yang perlu ditolak, dihindari. Nah, saudara, setelah sekitar 400-an tahun, 500-an berlalu, ada gereja yang menyanyikan Mazmur kembali kepada yang lalu. Dan ada yang bereaksi keras, ada yang menolak. Dianggap apa? Bukan dianggap sebagai sesuatu yang berdosa, tetapi dianggap terlalu ringan. Bahkan dikatakan tidak berisi, tidak berbobot seperti lagu-lagu him yang lahir dari pergumulan, yang lahir dari pemahaman-pemahaman dan pengalaman iman yang luar biasa. Nah, soal di sini kita melihat bagaimana sebuah tradisi yang baru atau tradisi yang lama bisa dipersepsi sebagai sesuatu yang perlu ditolak. Padahal kalau kita bertanya, masakan Mazmur dianggap sebagai sebuah pujian yang bobotnya ringan, tidak mempunyai bobot yang berat atau sesuatu yang pantas untuk diceritakan ulang dalam bentuk nyanyian sebagaimana him. Yang kedua, kutubnya adalah adaptasi dan asimilasi. Surat tradisi dipandang secara positif di dalam kutub ini. Dihargai sebagai cara manusia mengembangkan kebudayaannya. Dalam Galatia pasal 4 ayat 10, di sana Rasul Paulus menghadapi jemaat Galatia yang tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari tradisi yang lama, yaitu Yudaisme. Ada juga tradisi-tradisi lain yang ada di sekitar mereka. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10 dari Galatia 4. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa, dan tetap dan tahun-tahun. Sudah seperti banyak gereja, ketika berjumpa dengan keragaman tradisi di Indonesia, gereja tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari keyakinan dan tradisi lama, tradisi-tradisi lokal. Karena itulah kalau kita perhatikan, di satu sisi mereka mau dan ingin mengakui sebagai orang Kristen, tetapi di sisi yang lain mereka tetap memegang tradisi-tradisi yang lama. Contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus tentang jemaat di Galatia, ini mengistimewakan satu hari tertentu. Jelas ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua hari dijadikan oleh Tuhan itu baik. Dikatakan dalam Mazmur 118 ayat 24. Dan kemudian juga kita lihat dalam sejarah gereja. Mulai dari kisah para rasul hingga gereja hari ini. Kita melihat selalu ada dimensi kebudayaan, tradisi yang memang perlu diterima atau kadang juga perlu ditolak. Ada yang perlu dikembangkan, bahkan ditransformasi untuk merayakan ciptaan Allah. Di mana Allah bukan hanya pencipta, tapi Allah juga pencinta dari budaya yang begitu beragam di muka bumi ini. Nah, saudara, contoh-contoh di Perjanjian Baru, misalnya, iman Kristen membaharui tradisi yang ada pada waktu itu. Salah satunya adalah tradisi tentang relasi tuan dan budak. Contoh yang konkret dalam kitab Filemon. Relasi Filemon dengan Onesimus si budak itu menawarkan sebuah tradisi baru di dalam berelasi yang tanpa membedakan kedudukan. Tidak memilah-milih kesukuan di dalam kehidupan sosial. Bahkan di dalam Kristus, Filemon mengakui Onesimus sebagai saudara
di dalam Tuhan. Saudara, kita GKI Darmo Satelit menyebut diri sebagai gereja yang berpartisipasi. Jadi partisipatif. Menjadi gereja yang terbuka. Menjadi gereja yang berdampak. Saudara, kira-kira apakah tradisi bergereja yang partisipatif, yang terbuka, yang berdampak, ini sudah kita hidupi? Apakah sedang kita hidupi? Atau ada tradisi sebelumnya di dalam diri kita yang menghambat terwujudnya tradisi gereja yang partisipatif, gereja yang terbuka, gereja yang berdampak? Mungkin di antara kita ada yang masih merasakan lebih aman, lebih nyaman ketika kita pasif, lebih menikmati keberadaan diri kita sendiri, aman dan nyaman dengan apa yang kita miliki. Tidak perlu membuka diri, tidak perlu berdampak, tidak perlu berbagi. Saudara, kita perlu bersikap kritis pada bagaimana cara gereja kita pada masa kini berinteraksi dengan kebudayaan modern yang ada di sekitar kita, dengan tradisi yang ada di sekeliling kita. Pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui kapan kita perlu bersikap kritis, kapan kita perlu apresiatif terhadap tradisi. Lalu dengan sikap seperti apa, sikap macam apa kita perlu melakukan tindakan kritis ataupun apresiatif ini. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat 23, ayat 24, ayat 29, dan 31 memberi contoh pertanyaan tuntunan bagaimana bersikap di tengah-tengah tradisi yang ada. Konteks 1 Korintus pasal 10 adalah ketika Paulus hidup di tengah-tengah ragam tradisi. Ada orang-orang yang berhala disembah, ada yang masih pergi ke kuil mempersembahkan entah itu daging, entah itu makanan-makanan lain, entah itu minum. Nah, dalam kondisi yang semacam itu, ketika keimanan Kristen Paulus itu mengizinkan, membolehkan segala sesuatu, Paulus mempertimbangkan beberapa hal yang akan kita jadikan acuan di dalam menuntun kita mengambil keputusan, mensikapi tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita. Yang pertama di sana dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah berguna? Itu pertanyaan pertama, panduan pertama. Ketika kita berhadapan dengan beragam tradisi, menolak atau menerima, kita bertanya pertama-tama bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tetapi apakah itu berguna? Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-23 juga. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi apakah membangun? Apakah membangun? Nah, saudara, yang ketiga, di dalam ayat 24 dikatakan, apakah itu memberi keuntungan? Dan bukan hanya untuk diri kita, tapi keuntungan untuk orang lain. Bagi Paulus, ketika dia ditawarkan untuk makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, itu tradisi yang biasa di kota itu. Tetapi ketika itu Paulus menikmati, lalu menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan buat orang lain, malah menjatuhkan orang lain, Paulus mengatakan lebih baik dia tidak mengambilnya. Panduan keempat, pertanyaannya adalah di dalam ayat 29. Apakah tradisi itu kalau kita ambil, kita lakukan, kita terlibat di dalamnya akan menimbulkan keberatan hati nurani? Artinya apakah itu menimbulkan damai sejahtera? Bukan hanya untuk kita sekali lagi, tapi buat orang lain. Dalam konteks ini adalah ketika Paulus kalau ambil bagian dalam tradisi, makan dari daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, atau melakukan hal yang lain, entah itu makan dan minum, tetapi kalau itu menimbulkan keberatan hati nurani orang-orang di sekitarnya, apalagi orang Kristen yang mungkin baru percaya, maka Paulus mengatakan lebih baik tidak. Nah, saudara, yang menarik adalah ketika pertanyaan, panduan 1, kedua, ketiga, keempat, kita mungkin bisa menjawab bahwa oh itu tidak apa-apa, itu berguna buat saya. Oh tidak apa-apa, itu juga membangun hidup orang lain. Oh tidak apa-apa, bahwa itu juga sesuatu yang menguntungkan buat orang lain. Lalu kita juga mengatakan, toh tidak ada yang keberatan. Semua orang diam saja. Tapi saudara, mari kita melihat ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, apakah itu memuliakan Allah?
Saudara, disinilah etika Kristen ketika berhadapan dengan tradisi. Kita diajak untuk bersama-sama memperhatikan apakah yang kita lakukan itu sesuatu yang pada akhirnya dan yang paling utama adalah memuliakan Allah. Karena disinilah kritik yang terpenting ketika Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Mereka disebut munafik. Dengan mulut mereka memuji Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi sesungguh-sungguhnya mereka tidak sedang melakukan penyembahan kepada Allah. Mereka hanya sedang melakukan perintah-perintah manusia. Mereka sedang menyembunyikan diri di balik keagamaan yang saleh, yang sebetulnya salah. Nah, karena itulah saudara, kita perlu Alkitab firman Allah sebagai panduan di dalam menilai suatu tradisi yang ada di sekitar kita. Baik itu tradisi yang mungkin kita bawa dari latar belakang kesukuan kita, latar belakang keluarga kita, atau bahkan tradisi yang hadir dan muncul dalam dunia modern yang ada di sekitar kita. Sebagai gereja reformasi, kita perlu selalu meminta hikmat dari Allah untuk terus mereformasi kita melalui firman-Nya. Marilah kita mengingat slogan yang selalu didengungkan oleh gereja-gereja reformasi. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, es secundum verbum Dei. Artinya, sebagai gereja reformasi, selalu direformasi berdasarkan firman Allah. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita membarui semangat iman kita dengan menyatakan iman percaya kita sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri bersama dengan ucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di dalam anugerah dan berkat Tuhan yang berikan kepada kami kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan. Kiranya kami boleh mengisi dengan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah dalam terang firman-Mu, kami boleh terus-menerus menata diri. Kami boleh terus-menerus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan bentuk, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kami. Terlebih di tengah-tengah budaya dan tradisi yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami sungguh boleh hadirkan garam dan terang dunia, memberkati kehidupan ini, membawa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kami, khususnya dalam masa pandemi, mereka beroleh pengharapan, mereka beroleh penghiburan yang dari Tuhan. Bahkan kami berdoa, biarlah Engkau menolong dan terus mendorong kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh menghadirkan shalom yang dari Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, kepada siapapun Tuhan utus kami, disitulah kehadiran Tuhan nyata di dalam dan melalui kehidupan kami. Saat ini kami ingin berdoa menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk gereja Tuhan. Kiranya Engkau terus tolong dan bantu supaya di tengah-tengah kehadiran dunia kami sungguh boleh menjadi gereja yang partisipatif terhadap hal yang sedang terjadi dan menjadi pergumulan kehidupan. Biarlah kami sungguh menjadi gereja yang terbuka, yang boleh melihat keluar gedung gereja. Dan kami bersyukur di masa pandemi, kami boleh melihat kehidupan kami bukan hanya terfokus di dalam gedung gereja, tapi ketika kami ada justru di luar gedung gereja, di dalam keluarga, di tempat kami bekerja, di tengah-tengah dunia yang sakit ini. Maka biarlah kehadiran kami sungguh berdampak. Kami rindu Tuhan. Itu sungguh boleh menjadi kehidupan yang kami alami, yang kami bagi kepada orang di sekitar kami.
Secara khususnya kami terus berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara yang dalam pergumulan dengan pekerjaan, dengan pendidikan anak-anak di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, berikan kekuatan dan berkat-Mu. Dan secara khususnya kami ingat dan mendoakan juga untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami ingat dan mendoakan untuk Pak Alfred bersama dengan istri Mevi yang ada di Jayapura. Kami ingat dan terus berdoa untuk Penatua Hartono di dalam pemulihan kesehatannya. Kami juga doakan untuk Levina Pangke, untuk Pak Ferry Peno yang ada di rumah sakit, untuk Pak Agung, Bu Leni, dan juga anak Alena yang ada isoman di rumah. Tuhan sertai dan berkati segala upaya yang dilakukan. Setiap makanan, minuman, obat, vitamin di dalam berkat Tuhan boleh memulihkan kesehatan mereka kembali. Kami juga ingat dan mendoakan untuk saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan dengan kondisi pekerjaan, dengan kondisi kesehatan, dengan kondisi anak-anak. Kiranya Tuhan tolong dan bantu supaya masa-masa ini justru menjadi kesempatan semakin dekat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang tolong dan sertai para pemimpin di pusat hingga di daerah boleh mengambil bagian yang memberikan kepastian, memberikan pemulihan untuk kondisi ekonomi, untuk kesehatan, sehingga bangsa ini boleh terus maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan masing-masing kami yang tidak terkatakan. Engkau yang tahu isi hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Kami bawa dan serukan doa kami ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur pada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening atau QR Code yang tertera pada layar ini. Nah, persembahan diambil dari Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
persembahan ini dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk menyisihkan sebagian berkat yang kami terima dari Engkau untuk kami bawa pada persembahan pada minggu ini ya Tuhan. Tolong sertai tangan-tangan yang mengelola dana ini ya Tuhan, supaya dengan pengelolaan ini nama-Mu dapat semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.